Terdapat beberapa bagian penting yang dapat kita pelajari pada permukaan wajah. Yang pertama adalah bagian glabella. Bagian glabella ini merupakan pertemuan antara margo supraorbita dextra dan sinistra. Kita juga dapat menemukannya dengan menggunakan marka dari alis. Glabella itu merupakan tempat perpisahan antara alis kanan dan alis kiri. Bagian yang kedua adalah nasus. Nasus terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian radix nasi yang berada di bagian inferior dari glabella. Kemudian bagian bridge of nose. Kemudian bagian dorsum nasi. Pada ujungnya terdapat apex nasi. Pada bagian lateral dari dorsum nasi terdapat sayap dari hidung atau disebut dengan ala nasi. Lubang pada hidung disebut dengan nostril. Apabila kita lihat pada bagian yang lebih dalam, bagian radix atau root of nose merupakan bagian dari os frontal, sedangkan bagian bridge of nose merupakan bagian dari os nasal. Bagian dorsum, bagian apex, dan bagian ala nasi merupakan bagian dari kartilago yang ada pada regio nasal. Kita akan menuju bagian lateral. Struktur yang ketiga adalah bagian arcus zygomaticus yang berada di bagian regio buccal. Kemudian pada bagian atas dari telinga kita akan mendapatkan suatu tonjolan yang dibentuk oleh yang di dalamnya terdapat musculus temporalis. Kemudian pada bagian telinga ini kita dapatkan dua bagian besar, yakni bagian daun telinga yang disebut dengan pinna atau auricula, kemudian bagian lubang telinga yang disebut dengan meatus acousticus externus. Pada pertemuan bagian arcus zygomaticus dengan bagian auricula, di sini dapat kita meraba arteri temporalis superficialis. Yang kelima adalah bagian labium. Pada bagian labium kita dapat menemukan beberapa struktur penting. Yang pertama adalah filtrum, kemudian angulus labialis, dan nasolabial fold. Yang keenam adalah struktur mandibula. Struktur mandibula ini memanjang dari bagian regiomental hingga ke angulus mandibula, dan di antara bagian angulus mandibula ini ke bagian arcus zygomaticus dipenuhi oleh struktur jaringan lunak yang terdiri dari struktur otot masseter, dan di bagian posterior terdapat kelenjar parotis. Pada bagian posterior dari kepala kita dapat melihat suatu penonjolan yang dibentuk oleh protuberansia occipitalis externus. Jika kita menyusuri ke bawah, kita akan mendapatkan suatu jaringan ikat yang menghubungkan bagian posterior dari processus spinosus vertebrae cervicalis yang berujung pada bagian yang paling prominens yang merupakan processus spinosus dari vertebrae
cervicalis ke-7. Pada bagian posterior ini juga kita dapat menemukan adanya suatu penonjolan yang berada pada bagian posterior auricula yang disebut dengan mastoideus, processus mastoideus, yang merupakan insersio dari otot sternocleidomastoideus. Pada bagian leher kita juga dapat menemukan beberapa struktur yang dapat kita raba dari luar. Yang pertama adalah struktur kartilago tiroid. Kartilago tiroid ini berada di balik beberapa otot yang menempel pada os hyoid. Struktur yang kedua adalah struktur otot sternocleidomastoideus. Otot sternocleidomastoideus ini berorigo pada bagian sternum, bagian manubrium sternum, dan berinsersio pada processus mastoideus yang akan lebih prominent lagi apabila kepala ditolehkan ke kanan atau ke kiri. Kemudian bagian yang ketiga adalah struktur otot trapezius yang membingkai bagian posterior dari regio cervical. Kemudian pada regiotoraks kita dapat mengamati beberapa struktur yang dapat kita raba dari permukaan. Yang pertama adalah struktur sternum. Dimulai dari suatu lekuan di bagian atas yang disebut dengan jugular nodes. Apabila kita susuri sepanjang manubrium sterni dan sampai pada perbatasan antara manubrium dan corpus sterni, kita akan menemukan suatu tonjolan yang disebut dengan angulus sterni atau disebut juga dengan angulus ludovici yang berada sejajar pada poste yang kedua. Kemudian pada bagian yang lebih bawah kita akan mendapatkan suatu cekungan ke dalam yang di dalamnya terdapat processus xiphoideus. Pada bagian lateral dari sternum kita akan mendapatkan suatu penonjolan di bagian toraks kanan maupun kiri yang dibentuk oleh musculus pectoralis major. Pada bagian atasnya kita akan dapat melihat musculus pectoralis major menempel pada struktur tulang klavikula. Pada bagian tulang klavikula yang sebelah lateral akan menempel dengan otot deltoideus. Di antara otot deltoideus dan otot pectoralis major dapat kita raba suatu cekungan ke dalam. Struktur tersebut disebut dengan dectopectoral groove yang dilalui oleh vena cephalica. Pada regio abdomen kita dapat meraba beberapa struktur yang membingkai otot-otot yang berada di abdomen. Yang pertama adalah struktur arcus costae, kemudian processus xiphoideus, kemudian arcus costae lagi, kemudian dimulai dari spina iliaca anterior superior kita dapat menyusuri ligamen inguinal hingga menuju symphysis pubis dan ligamen inguinal lagi hingga ke spina iliaca anterior superior yang sebelah kanan.
Pada bagian tengahnya kita dapat meraba adanya linea alba. Kemudian pada bagian lateral dari linea alba kita dapat meraba adanya musculus rectus abdominis. Musculus rectus abdominis dibungkus oleh struktur rectusit. Struktur rectusit ini adalah salah satunya disusun oleh aponeurosis ligamen yang berasal dari musculus obliquus externus abdominis. Sedangkan pada bagian tepi dari musculus rectus abdominis kita dapat meraba adanya linea semilunaris. Pada regio dorsal setinggi toraks kita akan menemukan beberapa struktur yang dapat kita raba. Yang pertama adalah struktur otot trapezius yang memanjang hingga ke akromion. Kemudian kita akan mendapatkan suatu tonjolan yang dibentuk oleh os scapula. Dan pada bagian medial kita dapat menemukan susunan ligamentum supraspinosus yang merupakan ligamen yang menghubungkan bagian processus spinosus vertebra thoracalis. Pada bagian paravertebralisnya kita dapat meraba penonjolan yang dibentuk oleh otot trapezius. Pada bagian dorsum berbeda dengan regio cervical di mana ligamennya disebut dengan ligamentum nuchae. Pada regio toraks dan abdomen, ligamen yang berada di atas processus spinosus disebut dengan ligamentum supraspinosus. Pada bagian paravertebranya terdapat suatu tonjolan yang pada bagian yang lebih superior dibentuk oleh otot trapezius, sedangkan pada bagian yang lebih inferior dibentuk oleh otot latissimus dorsi. Pada bagian supragluteus kita dapat meraba adanya crista iliaca. Dan dapat kita susuri ke bagian spina iliaca anterior superior. Sedangkan pada bagian ujung yang ada di belakang disebut dengan spina iliaca posterior superior. Pada ekstremitas superior kita dapat melihat ada dua cekungan besar, yakni fossa axillaris dan fossa cubiti, dan beberapa struktur otot yang prominent antara lain musculus deltoideus, musculus biceps brachii, dan musculus triceps brachii. Pada bagian antebrachii kita dapat melihat ada otot yang membingkai bagian lateral dan medial. Bagian lateral dibingkai oleh otot brachioradialis,
sedangkan bagian yang medial dibingkai oleh otot flexor carpi ulnaris. Pada ekstremitas inferior, kita dapat meraba beberapa struktur, yakni beberapa otot pada regio femur. Pertama dari tengah, kita dapat meraba adanya musculus gracilis. Kemudian pada bagian yang lebih tengahnya lagi, kita dapat musculus adductor. Pada bagian yang lebih medial lagi, dengan bentuk yang menyilang, kita dapat meraba ada musculus sartorius. Suatu daerah yang dibingkai oleh musculus sartorius, musculus adductor, dan ligamen inguinal membentuk suatu bidang yang disebut dengan trigonum femoris. Pada trigonum femoris itu kita dapat meraba arteri femoris. Pada regio femoris yang lebih inferior, kita dapat meraba adanya struktur rectus femoris, struktur vastus medius, dan struktur musculus vastus lateralis. Bersama dengan musculus intermedius yang terletak di balik musculus rectus femoris, mereka membentuk musculus quadriceps femoris yang kesemuanya memiliki ligamen, memiliki sebuah tendon menuju ke os patella. Pada bagian yang lebih inferior dari os patella, pada regio cruris, kita dapat meraba adanya tuberositas tibialis, yang apabila kita mengikuti struktur keras hingga ke bawah, mengikuti tuberculum anterior, pada bagian anteromedial kita dapat meraba struktur os tibia. Pada bagian yang lebih lateral dari tuberculum anterior tadi, meraba suatu struktur yang lebih lunak yang dibentuk oleh musculus tibialis anterior. Pada bagian yang lebih posterior, kita akan mempalpasi adanya struktur gastrocnemius dan struktur otot soleus. Yang kedua otot ini, apabila kita susuri, akan berikatan dengan os calcaneus melalui tendon Achilles.